Di balik semua musibah, Dev, maafkan aku, maaf. Tangis Sam beralas genggaman Dev kali ini. Hei, aku paham. Meski kau salah, tapi kau telah memperjuangkan Paniku, Pani kita. Aku begitu mencintainya, aku buta, bahkan aku nyaris setengah mati menyusulnya, Dev. Jawabnya dengan napas dan suara yang terputus-putus. Rai pun menyusulnya, duduk tepat di sebelah Sam dan Dev, mengusap bahunya dengan segala kasih sayang ia miliki. Tak lupa ia memberikan sebuah surat kecil untuk Sam. Kau kecintaannya andai kau tahu jika dia sudah menumbuhkan rasa itu padamu. Rai, dengan gemetar Sam menerima surat kecil itu darinya. Memang terdapat bercak di sana, pertanda jika Rai benar itu adalah surat dari Fanny di saat terakhirnya. Usai mengantar surat untukku, aku membaca surat itu tepat di hadapannya. Wajahnya tampak gugup, berpeluh, dipenuhi rasa cemas. Aku tahu itu bukan ucapannya, aku tahu Fanny bukan gadis yang bisa merangkai kata-kata. Ucap Rai. Sam membukanya membaca semua isinya, ditemani Deb yang masih tetap memeluknya dari tadi. Air mata kembali berlinang, terutama Deb yang memang kembali begitu terpukul dengan kepergian sang adik. Fanny tak bunuh diri, melainkan kecelakaan ketika pergi menghampiri Sam yang tengah di kantor kala itu. Perusahaan tengah berkembang hingga mereka semua membagi waktu dengan pekerjaan masing-masing. Rai, maumu bagaimana denganku? Aku siap mempertanggungjawabkan semuanya padamu, pada Fadi dan semuanya. Sesal Sam dengan semua kesalahan yang ia lakukan. Aku hanya terjebak dengan perasaanku yang begitu dalam, dengan semua sesal akan kebodohan yang telah aku lakukan. Aku salah, Rai. Aku bodoh, aku bahkan telah membuat kalian bersitegang hanya karena semua ini. Dalam kondisi ini, Rai mulai ragu untuk memutuskan. Sam memang begitu mendukungnya, meski ia masih dihantui rasa terlalu cintanya pada Fanny. Ia yang tak pernah membiarkan wanita manapun dekat dengan Rai selama ini. Tapi karena kejadian itulah Rai akhirnya bertemu dengan Aida di sana. Aku harus marah, sedih atau bersyukur, Sam? Di balik semua musibah itu aku bertemu dengan cahayaku, Sam. Ucap Rai yang kini berbalik, menitikkan air mata. Tuan, Mona menghampiri dan dengan sigap memberi tisu padanya. Kaulah yang mengerti, Rai. Aku tak paham dengan semua ini. Hanya berada di tengah kalian dan menjadi orang yang selalu dibandingkan denganmu. Ucap Dev. Aku yang membuatnya seperti itu, Dev. Begitu banyak dosaku pada kalian. Aku yang selalu ada di dekat Rai, selalu dapat membantumu. Salah di mata mereka. Ketika kamu mulai berpendapat, maka aku mulai melakukan pembantaannya untuk Rai. Agar apa? Agar Rai akan selalu di depanmu. Maaf. Dev hanya bisa menghela napas dengan begitu panjang mendengarnya. Apalagi semua itu Sam lakukan hanya untuk menjauhkan mereka berdua, agar Sam dapat terus menguasai Rai untuk Fanny, yang bahkan telah melebur menjadi tanah di sana. Rai itu mengepalkan tangannya di balik semua sedih dan tangis yang ada. Rasa sakit ketika merasa selalu tak didengar, dianggap remeh dan seolah tak pernah dianggap dalam setiap keputusan yang ada. Setidaknya itu bukan murni aku yang bodoh, ataupun mereka tak menyukaiku. Semuanya permainan, pikirnya dengan begitu dalam. Sam, kau harus bertanggung jawab dengan semua yang harusnya menjadi milikku. Ucap Deb melepaskan pelukannya dari Sam. Rai itu kini tergeletak lemah, meringkuk dengan segala rasa sesal yang ada. Bahkan ia seolah telah kehilangan muka dan tak sanggup menatap Rai dan Dev saat ini. Pertanggungjawabkan kesalahanmu, Sam. Mei, jalan yuk, ajak Aida yang tampak sangat lesu di rumah itu. Hanya berbaring dan menatap langit-langit kamarnya berdua dengan Mei. Kemana? Gabut kali air rupanya. Gabut di kamar terus, mau keluar. Adanya Mami lagi malas debat, lagi malas adu argumen, semuanya malas, keluh Aida. Iya, tapi mau kemana? Masa iya ke kantor Mamas ngapain? Nah itu dia, ayo kita ke kantor Mas Rai. Aida tampak semangat dengan pancingan Mei. Lah, kok malah diain? Tatap Mei padanya. Aida lalu bangun dari kegabutannya, ia menuju lemari dan bergegas merapikan diri. Aida memang cuek dengan penampilan biasanya, tapi untuk kali ini yang berusaha agar tampak sempurna dan mempermalukan suaminya dan tak mempermalukan suaminya di sana. Tumben dandan, tatap Mei heran.
Jangan banyak nanya, Mei. Ayo dong cepetan, di sana ada Kak Dev loh. Mei yang awalnya malas tampak langsung sumringah dan bangun dari tidurnya. Tanpa aba-aba, Mei bergegas dan berlari keluar menuju kamarnya. Pujaan hati rupanya, gumam Aida. Tak lama Mei masuk lagi dengan pakaian yang lebih rapi, dengan tas selempang berkemeja pendek dan celana jeans. Sederhana tapi itu style Mei selama ini. Mei belum beli baju lagi, kan tahu Mei sekarang pengangguran. Ucapnya menghampiri Aida di meja riasnya. Kode apa itu? Tanya Aida. Kode umum, yang penting Mei gak menyesatkan, macam labirin. Cukup hati Mei aja yang terjebak labirin cinta dari Kak Dep yang sedingin salju. Jawab Mei panjang lebar. Aida hanya menggelengkan kepalanya, ia pun telah siap dan mereka pergi bersama. Mana? Tanya Mei menoleh kanan dan kiri, rumah itu. Nyonya cari siapa? Tanya seorang pelayan yang mengagetkan keduanya. Mami, jawab Aida. Beliau pergi tapi saya pun tak bertanya kemana. Nyonya sendiri? Aida sama Mi mau ke kantor Mas Rai, boleh kan? Tanya Aida. Boleh, saya akan panggilkan Mang Amin untuk mengantar karena Mang Jono mengantar Nyonya Mami. Baik, terima kasih, angguk Aida. Ai naik mobil lagi? Tanya Mei agak ngeri. Ya iya Mei, naik apa? Aida gak ngerti daerah sini kalau harus naik motor. Mei menghela napas pasrah, mau tak mau ia ikut, meski tubuhnya sudah terasa panas dingin apalagi ketika mobil mewah itu mulai dibuka pintunya. Bau parfum semerbak membuat perutnya mual dan sakit kepala. Mei pun harus mengeluarkan jurus andalannya, jurus diam dengan kepala menyender di jendela yang tertutup rapat itu. Udah mual? Tanya Aida dan Mei tak menjawabnya sama sekali. Bangunlah Sam, aku tak suka melihatmu meratap seperti itu. Perbuatanmu harus kau pertanggungjawabkan, ucap Ryan dingin. Kau mau menjebloskan aku ke? Tidak, aku tak akan melakukan itu. Kau yang harus bertanggungjawabkan kesalahanmu padaku dan Dev. Sam berdiri menuruti perintah Rai. Ia berjalan dengan begitu lemah, seolah tak ada semangat hidup baginya saat ini. Berjalan menyusuri setiap lorong di ruangan yang luas itu. Mau ke kamar kecil dulu, gak enak, pusing rasanya. Iya, kamar kecil di ujung sana di ruangan Mas, ada sih. Enggak, di sana aja, tunjuk Mei lalu memisahkan diri dari Aida. Leganya, ucap Mei yang keluar dan telah membasuh wajahnya tampak begitu segar. Ia melihat Sam berjalan dengan tatapan kosong, terus berjalan dan tanpa sadar menaiki beberapa anak tangga. Loh, itu orang mau kemana? Tanya Mei dalam hati.